warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa Muslimah Amalia. Kali ini saya berada di Universitas Bengkulu. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu yang telah menggeluti dunia penyiaran di Kota Bengkulu ini yang sudah dibilang senior dan profesional. Jadi mau tahu kelanjutannya? Mari ikut saya. Baik pemirsa, masih bersama saya Puspa Muslimah Amalia. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan siapa? Agnes Ramadhani. Dengan Agnes Ramadhani. Mbak Agnes ini seorang penyiar ya? Iya, penyiar di salah satu stasiun TV juga. Jadi di sini saya akan menanyakan nih, bagaimana sih suka dukanya dan apa segala macamnya. Tapi yang pertama saya tanyakan itu adalah alasan kenapa Mbak Agnes sendiri memilih untuk menjadi seorang penyiar. Yang pertama karena ingin melatih public speaking ya, memang berminat di jurusan jurnalistik juga kan. Jadi di jurnalistik itu kan ada berbagai macam profesi ya yang bisa kita geluti, dari wartawan, terus juga sebagai penyiar dan lain-lainnya gitu kan. Jadi di sini saya lebih menspesifikasi diri saya lebih kepada public speaking. Jadi bagaimana saya bisa melatih cara berbicara saya lebih baik gitu kan, sehingga memotivasi saya untuk menjadi seorang penyiar, baik itu dari radio maupun televisi. Nih tapi sebentar, saya mau bertanya, sudah berapa lama nih menggeluti di bidang penyiaran ini? Kalau di bidang penyiaran radio itu dari tahun 2017, tapi kalau televisi itu dari 2020 awal tahun. 2020 awal. Pasti ada lah ya suka dan dukanya ya, sukacitanya pasti ada ya. Boleh dong di-share sedikit kepada kami. Iya, kalau sukacitanya di televisi ya terutama, itu kan kita kan bekerja dengan tim tuh. Jadi mau tidak mau kita itu harus membiasakan diri terhadap tim kita tersebut kan. Apalagi dengan berbeda-beda orang, berbeda-beda juga sifat gitu kan. Terkadang ada yang bisa dibilang emosian gitu kan, terus juga maunya kayak gini tapi miskom. Akhirnya kan penyiaran kita itu atau mungkin dari hasil produksi yang kita hasilkan itu kan tidak sesuai dengan arahan atau tujuan yang udah dibuat gitu kan. Akhirnya kita itu dari diri kita sendiri itu ya harus tentu tahu dulu nih karakteristik seseorang tersebut, maunya kayak gimana. Makanya kalau misalnya kita mau buat produksi baik itu liputan ataupun mungkin syuting dalam sebuah paket, nah biasanya kita itu harus diskusi dulu nih terhadap tim-timnya, baik itu dari produsernya, pengarah acaranya, juru kameramennya, maunya kayak gimana, penyampaiannya kayak gimana. Barulah kita bisa menghasilkan suatu program yang memang mengedukasi bagi masyarakat gitu kan. Keluh kesahnya di sana, terus juga memang kita itu kan namanya profesi ya, banyak sekali tuntutan. Kita itu kalau di televisi itu kalau kita tidak bisa upgrade diri kita sendiri, itu kita tidak bakal bisa maju dan tidak bakal dipakai. Jadi bagaimana kita bisa menjadi penyiar yang lebih baik, lebih banyak pengetahuan yang luas, serta jangan juga sombong ilmu juga ya, terus jaga penampilan, jaga sikap. Itu untuk di televisi ya. Tapi kalau di radio itu sendiri kan kita lebih nih ya, lebih seperti enjoy, lebih seperti tidak ada begitu banyak beban ya. Kalau di penyiaran radio itu seperti apa yang Ines rasakan? Kalau di penyiaran radio kan kita itu kan lebih apa ya? Biasanya kalau kita bilang itu tidak terlalu formal ya pembawaannya. Jadi kalau radio itu kan kita tidak menampilkan visual gitu kan. Karena suara itu yang utama gitu kan di radio. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan informasi itu dengan tepat sehingga penegasan kalimat itu perlu di radio. Terus juga penyampaiannya harus ringkas, sederhana sehingga penyiar bisa menyampaikan dengan tepat juga. Terus pendengar juga bisa menerima itu dengan informasi yang benar-benar membuat mereka tahu gitu. Akhirnya kalau dari radio itu sendiri kita lebih kepada bagaimana sih penyiar radio itu bisa menyampaikan informasi sehingga para pendengar itu bisa menerima dan juga mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Oke, itu jawaban yang sangat bagus sekali ya dari Ines. Dan selanjutnya itu harapan ke depannya nih, harapan Ines pribadi seperti apa? Harapannya buat semuanya, untuk Puspa juga, terus yang lainnya, kalau mau mengupgrade diri kita menjadi lebih baik itu jangan takut, itu intinya. Kita kan sebagai seorang penyiar, apalagi sudah terjun ke dunia penyiaran, itu harus berani yang utama itu.
harus berani karena siapapun bisa kita temui kan. Terus juga jangan sampai tidak ada materi yang ingin kita sampaikan. Terus bila perlu kita itu terlihat lebih pintar gitu kan. Jadi tidak memperlihatkan sisi dari kekurangan kita gitu, sehingga jadi menjadi seorang penyiar itu haruslah public speakingnya bagus. Terus juga banyak-banyak baca buku itu yang utama. Oke, Ines, terima kasih untuk jawaban-jawaban istimewanya. Baik pemirsa, itulah berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Puspa Muslimah Amalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.